Selamat pagi guys. Nah, di sini kita kedapatan Vario yang 125 ya teman-teman. Nah, ini yang terbaru lah istilahnya. Nah, ini cerita dari konsumennya ya teman-teman. Ini unitnya motor dari Siak ya teman-teman. Nah, nih. Tapi tadi setelah kita bilang, lah kok jauh kali dibawa ke Siak, dari Siak ke Pekanbaru ya. Saya bilang. Rupanya nih motor bekas dibongkar ya teman-teman nih. Ini water pump baru nih, komplit ya teman-teman. Nah, yang si pemiliknya kecewa berat ya teman-teman. Masa sudah berulang kali katanya dibongkar namun tak pernah kunjung sembuh teman-teman. Nah, ini masalahnya sekarang nih malah ngejim nih, ngejim total teman-teman nih. Tuh, tak bisa diputar sama sekali. Nah, kita belum tahu juga sih apa masalahnya nih. Kemudian yang kedua nih, baterainya kata konsumennya sih baru diganti kemarin ya. Tapi ini kalau dibilang baru diganti, ini tidak baru lagi ya teman-teman. Ini baterai cucian ini ya tuh. Ini pembuatannya pun tanggal 13 bulan 6 2022 ya teman-teman nih. Berarti baterainya ditukar ya teman-teman. Ini ciri-ciri salah satu bengkel lah ya, bengkel yang tidak amanah seperti ini, yang taunya hanya membodoh-bodohi konsumen. Dia tahu hanya untung aja nih. Ini jim total nih teman-teman. Coba putar dulu ya, dari puli kita coba putar juga ya teman-teman. Tuh macet teman-teman. Tuh kadang macet, kadang lepas ya teman-teman nih. Tuh. Ini seret. Nah, ini macet lagi. Nah, ini untuk keadaan seperti ini ya, istilahnya ini bekas bengkel dari orang lain ya. Kita tak bisa menerka-nerka lagi teman-teman, harus kita cek dulu semua apa permasalahannya. Nah, kemudian radiatornya teman. Ini kata konsumennya sebelum masuk ke bengkel yang di sana, ini radiator aman-aman aja ya. Ini tiba-tiba udah tambalan nih ada teman, tengok tuh. Ini macam mana ini kayak gini ya. Awal mula masuk motor kita sehat, tidak ada masalah, pada radiator tiba-tiba udah menjadi seperti ini ya. Kita pun bingung ya teman-teman nih. Ini tukang bengkel apa tukang tipu nih seperti ini ya. Aki itu sampai ditukar. Ini aki dari motor kita ya teman-teman nih. Nih kita coba untuk starter tadi, kita taunya tidak ngangkat juga. Rupanya stang seher jim atau piston entah apa itu, nanti kita cek lah dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ini kita eksekusi langsung ya teman-teman. Soalnya jaraknya mepet sekali dikasih sama kita. Kata konsumennya nanti sore beliau harus pulang ke Siak lagi teman-teman. Kita harus diburu waktunya ya teman-teman. Oke lah, ini kita eksekusi ya teman-teman. Nah, rupa-rupanya seperti ini ya guys. Nih penampakannya pistonnya ya. Permasalahan utama sekali ya teman-teman, dia berasal dari packing headnya ya teman-teman nih. Ini packing headnya dibocor seperti ini ya nih. Tuh, dibiarkan saja. Nih ya. Tuh. Packing headnya bocor. Dipasang juga seperti itu, bukannya diganti ya teman-teman. Nah, mengakibatkan ini olinya bercampur dengan air. Nah, ini. Untuk stangnya sih ini memang tidak goyang ya teman-teman. Cuman nih yang kita takutkan ini teman-teman, di dalam pennya itu berkarat mengakibatkan korosi ya, sehingga yang membuat lengket itu ya mungkin itu ya teman-teman, tak karat entah gimana. Soalnya ini piston memang baru, kita tengok nih ya, komanya. Nantilah kita cek. Yang jelas ini kita buka aja lah teman-teman. Ini udah sanksi kita nih. Keadaan radiatornya seperti ini ya, boleh dilihat ya packing bloknya, packing dieselnya. Nih, ini udah bercampur ya ke oli mesin nih. Tuh. Ini koma pistonnya nanti kita pun belum paham ya, komanya gimana ini. Apa salahnya sih, kan ini motor kan dibongkar juga, ini packingnya ya diganti loh. Nih, tuh, masa udah seperti ini masih dipaksakan juga ya, mana bisa nih, udah jebol kayak gini masih juga dipasang. Nah, yang kemudian ini teman-teman, udah sering kita ingatkan ya. Di sini jangan dibikin lem berlebih seperti ini ya teman-teman. Ini menghambat sirkulasi oli ya teman-teman nih.
Nih udah tersumbat nih. Untuk jalannya, pantasan ke dekselnya ini tidak ada basah sama sekali itu, ha. Kering total. Padahal olinya tadi ini kita buka masih banyak ya. Nah, inilah yang mengakibatkan masalah itu semua. Yang pertama ya dari sini ya teman-teman. Ini faktor masalah dari semua masalah di motor ini nih, dari sini. Nah, nih. Ini pakinya udah jebol, masih dipaksakan juga. Ya otomatis ini air radiator mungkin mendidih, muncrat atau apa masuk ke dalam mesin lagi ya nih teman-teman. Nah, sementara ini udah kita tengok ya, water pumpnya udah diganti sama yang baru nih. Yang baru seperempat ya, yang seperempat kita pun tak tahu nih entah beli online atau gimana ya. Tapi kalau dari bentuknya sih ini yang beli online ini ya teman-teman nih. Kalau yang memang orisinil seperempat enggak seperti ini bentuknya teman-teman nih. Ya ini 1000 kali diganti pun ya teman-teman yang ini. Ini bakalan enggak bakalan sembuh ya teman-teman kalau ininya bermasalah seperti ini. Nah nih, ini 1000 kali ganti pun enggak bakalan bersih, enggak bakalan sembuh ya. Kita ganti water pump, kita ganti termostat lagi ya. Termostatnya mana ini? Ah nih. Termostat ini walaupun ini kita ganti 1000 kali enggak bakalan sembuh kalau keadaan packing dekselnya seperti ini. Tuh. Padahal ini motor kan dibongkar juga, packing tak diganti ya seperti inilah. Terkecuali packingnya masih auto, kita tengok belum ada korosi. Nah, kalau udah seperti ini kan ya nggak sesuai teman-teman nih. Tuh. Sementara tuh kalau kita bongkar itu ya packing udah tertera lah dalam bon kita itu pasti ganti ya teman-teman. Ini seperti ini ha. Tuh. Terkecuali packingnya kita tengok warpaknya atau jusnya ya masih oke. Ya oke lah, enggak masalah ya. Nah ini kita belah habis teman-teman. Ini sanksinya nih di pens tangkor as ini ada capuk atau korosi nih ya. Kok bisa sampai nggak berputar tadi ya? Setelah kita putar-putar normal balik, cuman jalannya seret ya teman-teman. Nih kalau untuk dari piston ini masih baru nih teman-teman, belum ada belum sampai pemakaian parah-parah sekali lah teman-teman nih. Ini keraknya diakibatkan air radiator bocor ke sini teman-teman nih. Tuh. Permasalahan cuma dari sini tok nih, packing selembar. Oke lah. Oke, halo guys, di sini kita kedapatan Vario 125 ya. Ini bekas bengkel dari orang dari Siak lah istilahnya nih. Kata konsumennya dibongkar di Siak. Udah berulang kali dibongkar ya teman-teman. Berulang kali dibongkar, namun hasilnya tak kunjung memuaskan. Ini malah tadi datang ke sininya ini ngejim ya teman-teman, nggak bisa di start sama sekali. Diputar pun magnetnya udah lengket ya teman-teman. Nah ini kita nggak habis pikir ya teman-teman. Pada pengerjaan sebelumnya dia ini udah diganti ya teman-teman. Ini water pump satu set diganti. Nah nih water pump. Terus di quarter juga ya teman-teman. Di quarter. Nah nih persisnya 75 ya teman-teman. Namun si konsumennya tak kunjung puas ya, tak kunjung beres nih motor. Nah dibawalah ke tempat kita ya. Lalu kita perhatikan satu persatu seperpat yang bermasalah itulah ya. Nah yang kedua ini stang seirnya sih ini ndak goyang ya teman-teman. Nggak goyang, nggak ada apa, cuman kita sanksi nih teman-teman. Kenapa sanksi? Ini air radiatornya jebol masuk ke mesinnya teman-teman nih. Ini permasalahan dari sini aja ya teman-teman. Masalah sepele nih dari packing block. Udah jebol seperti ini tidak diganti. Nah ini kalau jebol packing dekselnya jebol seperti ini, kita ganti water pump seperti ini, mau kita ganti 5 kali 10 kali, penyakit itu tak bakalan sembuh ya teman-teman. Tidak akan sembuh, pasti akan radiator muncrat lagi. Nah ini saya rasa orangnya entah ini agak remeh kepada coaan kecil ini mungkin atau gimana ya. Nah sehingga nih mengakibatkan nih bloknya, coba ditengok nih, udah korosi semua tuh ya, udah nampak jelas ya tuh. Keliling ini nanti kita quarter kita dapat 100 lagi atau cemana nanti ini, atau kita lompatkan aja 125 ya. Tapi kalau untuk normalnya sih ya janganlah sampai 125 ya. Ini kita usahakan dapat 100 nanti. Soalnya permasalahannya nanti malah timbul masalah baru nanti ya kalau sempat quarterannya terlampau besar kita taruh nih. Soalnya ini motor pemakaiannya ibu-ibu teman-teman. Nih, nah
nih kita perhatikan di crankcase-nya teman. Di sini sudah lumpur semua ya nih. Tuh. Ini motor memang disengaja atau apa atau gimana ya, kita tak tahu. Ini lumpur bercampur pasir ya teman-teman nih. Tuh. Ini ada pasirnya ya. Atau memang jahil atau gimana ya, kita pun tak tahu, tak mau suujun kita ya. Yang jelas ini udah seperti ini keadaannya. Nah, seumpamanya kalau masalahnya sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ganti, kita quarter aja, oke, bisa ya teman-teman. Bisa ini nanti. Tapi ketahanannya lagi teman-teman, kita kembali ke awal ya. Kualitas dari spare part yang kita pasang ini nanti pasti bakalan cepat rusak ya teman-teman. Istilahnya ini nanti oke lah kita pasang nih stangnya, nggak kita ganti ya. Kita pasang lah ini yang lama nih. Nah paling lama mungkin kalau feeling saya ini paling lama 3 bulan udah kembali gemuruh lagi nih teman-teman. Suaranya nggak karu-karuan lagi nanti ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, dikarenakan bearing kalau sudah kena air ya teman, itu udah pasti korosi teman, udah pasti cacat ya, tidak bakal lama. Nah ini untuk itu kita ini asip lah, kita ganti aja lah stangkor as, bearingnya kita ganti semua ya teman. Nih ini belum ada goyang sama sekali ya. Cuman kalau udah kendalanya seperti ini ya kita tidak mau lah ngambil resiko ya, bagus kita ganti aja lah daripada nama bengkel kita buruk ya. Nah kemudian ini di sini di klepnya ya teman-teman. Ini udah kita tes tadi, ini bocornya minta ampun ya. Nih, coba dilihat airnya sampai ke sini tuh. Tuh, sampai ke sini karatnya nih. Tuh. Nah, tadi pun keadaannya ke sini, ini mesin tidak bisa diputar sama sekali ya, lengket. Lengketnya gimana? Lengketnya lantaran gara-gara ini teman. Bekarat semua seperti ini ya. Sehingga piston tuh tidak leluasa dengan bergerak ya. Nah, ini entah gimana pemikiran yang bolonya kemarin, katanya ini dalam jangka bulan ini yang terakhir dibongkarnya sampai 0,75, padahal motor ini masih terbilang baru ya teman-teman, 2018 Vario 125 2018 ya. Nih dekselnya udah terbuat dari plastik teman-teman nih. Kalau yang di bawah ini kan masih dia dari Alma, ini udah plastik, menandakan motor ini bahwa motor ini keluaran terbaru ya. Tapi kalau keadaannya sudah hancur begini ya, aduh kasihan. Nah yang kemudian satu lagi nih, akinya teman-teman. Akinya ini ditukar teman-teman ya, ditukar. Kata konsumennya aki baru mengganti aki ya, yang mereknya bukan Yuasa katanya teman-teman. Nih oke lah, yang Yuasa ini udah bagus juga, cuman ini tidak bawaan motor ini teman. Kalau Vario 125 dia yang besar, bukan yang kecil seperti ini. Nih tuh semua bengkel lah kita peringatkan jangan seperti ini ya. Ini kasihan konsumennya nanti nih. Udah satu lagi nama bengkel kita jelek. Nah nih akinya, pembuatan akinya nih tahun 2016 ya teman. 2022 nih, tanggal 13 bulan 6 2022 ya. Sementara konsumennya bilang belum ada ganti aki selama paling 3 bulan paling lama ya. Namun akinya sudah 2022 ya, nggak cocok lagi lah. Memang nih aki fix ditukar ya teman. Oke lah teman, sampai di sini dulu ya untuk penjelasannya dari Vario 125 ini. Nah ini teman ya, sambungan Vario 125 tadi. Ini setelah kita buka ya teman. Nih ini pistonnya 0,75 ya. Memang betul ini baru dibongkar ya, belum ada cacat pistonnya nih, kelihatannya pun masih baru ya. Nih coba ditengok nih, ini udah bekarat semua nih ya, akibat radiator jebol ya teman. Ini akibat radiator jebol. Yang kita pertanyakan ya teman, barang ini dibongkar otomatis kan kalau kita ya di sini ya packing itu ya diperhatikan ya teman nih. Nih gara-gara packingnya jebol secuil seperti ini, mungkin dianggap yang bongkar kemarin lah ini nggak masalah ya kan. Nah ini sehingga mengakibatkan ya efek sampingnya fatal sekali nih. Nah kita tengok bloknya nih, yang pertama di sini tuh udah gimana bentuk bloknya nih teman nih, kita pun nggak tahu nih tuh. Nah yang kemudian nih sokarnya nih ya teman,
Nah, ini bisa nggak kita ganti teman-teman? Soalnya ini stang korasnya belum ada goyang ya, belum ada goyang sedikit pun. Nah, cuman nanti setelah kita quarter 3 bulan atau 2 bulan ke depan, ini akan berulah nih teman-temannya. Kenapa berulah? Kalau stang koras istilahnya bearing sudah kena air, itu udah pasti korosi teman-teman. Udah pasti korosi, lambat laun dia akan istilahnya menimbulkan suara lah, suara gemuruh atau gimana ya. Yang jelasnya nanti kalau udah seperti itu konsumennya kecewa sama bengkel kita ya. Nah, terus yang ketiga nih. Nah, ini 1 2 3 ya. Ini yang ketiga nih. Ini kita tengok ya di crankcase-nya nih. Ini udah lumpur semua teman-teman nih. Lumpur bercampur pasir ini. Tuh. Ini mungkin atau sirik atau gimana ya, kita nggak tahu nih. Ini pasir ini teman-teman nih. Nah. Nampak ya? Butir-butiran pasirnya nih. Nah, apalagi sebelum kita buka olinya tadi mungkin pasti lebih banyak ya teman-teman nih. Nah, ini kan nampak air-airnya nih tuh. Nah, yang seterusnya nih bagian klep ya, kita tengok nih. Ini fix bocor semua atas bawah ya teman-teman. Walaupun memang baru dibersihkan ya. Tuh nampak kerak karbonnya tidak begitu banyak. Cuman di sini kita tengok di klep X-nya. Tuh, udah berjamur ya teman-teman. Ini diakibatkan radiator bocor, dipaksa hidup ya, keluarnya dari sini ya teman-teman, mengendap di sini. Jadilah seperti ini. Nah, ini gimana ya mekanik yang kemarin nih sebelum kita nih seperti ini. Seumpamanya lah motornya kita buat seperti ini, gimana perasaannya ya tuh. Ini fix kesalahan pembongkaran yang sebelumnya ya teman-teman. Padahal ini sudah banyak mengganti part ya, nih termostatnya water pumpnya udah diganti 1 set seperti ini. Nih kalau packing dekselnya jebol seperti ini, nih ini mau 5 kali mau 10 kali nih kita ganti 1 set, penyakit itu nggak bakalan sembuh teman-teman. Pasti tetap nyembur radiatornya, nggak bakalan kunjung sembuh ya. Pasti tetap muncrat dia dari itu, udah pasti teman-teman, tidak bisa dipungkiri. Apabila packing dekselnya seperti ini, packing block nih. Nah, ini fix kegagalan pengerjaan sebelumnya ya teman-teman. Kita tidak memburukkan pekerja sebelumnya, cuman ini kenyataan ya teman-teman nih. Ini udah fatal sekali nih. Walaupun sedikit yang sompel seperti ini fatal sekali ya. Risikonya kemana-mana teman-teman. Walaupun segini secuil kita bilang nih, tuh efek sampingnya kemana-mana nih. Ya walaupun ini udah diganti 1 set, mau termostat diganti, water pump diganti, kalau keadaan ini seperti ini, jebol seperti ini, tidak bakalan sembuh. Jamin 100% tidak bakalan sembuh nih penyakit ini teman-teman. Bloknya pun ini gimana bentuk bloknya lagi nih. Ini dapat 100 atau gimana nantinya, tuh ganti blok aja mungkin. Kalau ganti blok nanti waduh biayanya itu teman-teman. Udah banyak sekali nanti nih. Ini aja udah lumayan ini biayanya nanti ya teman-teman. Nah, ditambah lagi akinya nih teman. Nih kata konsumennya ini baru 3 bulan mengganti aki ya sebelum dibongkar di bengkel beliau nih. Nih Vario 125 itu akinya yang besar ya teman. Ini udah datang pula yang kecil. Udah pasti fix ini ditukar ya teman. Di sini dari segi pembuatan tanggal masa aki ini aja ya kita tengok. Tuh, tanggal 13 bulan 6 2022 ya. Mana ya? Tuh, jelas pasti ya. 2022 ya. Tanggal 13 bulan 6 2022. Sementara 3 bulan yang lalu, oke lah kita taruh aki itu nganggur selama setahun di gudang, berarti sekitaran sekarang 2025 2024 lah ya teman-teman. Seharusnya ini udah 2022 fix otomatis. Udah pasti ini ditukar ya teman-teman. Walaupun mereknya yang Yuasa ya bagus juga. Dari segi akinya aja pun kita tengoknya udah yang lama dipakai ya, udah capek lah istilahnya nih. Ciri-ciri bengkel yang tidak bisa dipercaya seperti ini teman-teman. Tidak bisa dipegang kepercayaannya ya. Nah, ini untuk apa, ini kita quarter ya teman-teman. Kita quarter stang koras itu kita ganti ya beserta lahar-laharnya. Ini radiatornya lagi ya teman-teman nih. Ini radiatornya dilem-lem tak pakai apa nih ya, lem plastik. Ini kita ganti juga radiator. Di sini yang paling mahal biaya nanti teman-teman. Kalau saya radiator tidak mau pasang yang KW-KW, yang orisinil langsung ya. Biar mahal tapi puas kita teman-teman.
Nah, bloknya seperti ini. Aduh, parah sekali ya. Gara-gara packing seperti ini. Oke lah. Guys, ini part-partnya sudah kita lengkapi ya. Ini stang seher sudah kita ganti dengan yang baru. Wah, ini radiatornya teman-teman. Nah, ini kita pakai yang orisinil ya. Tapi modenya beda. Ini yang KZR Vario 125 yang lama. Barangnya sama aja sih, teman-teman. Bisa dipakai ya. Nah, nih stang sehernya. Nah, kita ganti yang baru ya. Beserta lahar-laharnya kita ganti. Bloknya sendiri nih, porterannya, woi mengkilat cantik ya teman-teman. Nih, kinclong 8,100 ya teman-teman. Nih. Oke, ini langsung saja kita pasang ya. Nih sudah kita bersihkan. Nah, jangan lupa dipanaskan dulu ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup lah.
Oke, kita pakai pinnya yang dari yang lama ya teman, biar agak lunak masaknya. Masuk. Nah, sama sekali tidak pakai lem ya. Apa bang? Nggak bisa cek dulu bang, dia lama hidup kalau starter. Oh, bentar ya. Artinya apa nggak tahu. Lambat ya ya? Lambat ya? Iya, kalau mesinnya dia nggak hidup lagi. Posisi top jangan sampai terlewat ya teman. Nah, ini baut temengnya bisa kita ganti ya di sini. Yang baut L kita taruh ke atas, yang baut 8 kita taruh ke sini ya. Jadi tidak ada masalah teman, tidak ada nyenggol ke water pumpnya ya teman. Nah, ini kita perhatikan ya, di sini sepi mengarah ke depannya ya teman. Nah, selesai ya, ini tinggal kita tes hidup aja langsung nanti ya teman. Oke.